Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya, boleh nggak seorang wanita yang akan menikah itu membuat perjanjian pranikah dengan suaminya, Bu ya, bahwa kalau nanti dalam pernikahan suaminya, mohon maaf misalnya berpoligami, maka si wanita minta diizinkan untuk berpisah begitu, Bu ya. Perjanjian seperti itu dianggap sah atau tidak? Terima kasih. Perjanjian begini, perjanjian boleh dibuat. Jadi perjanjian boleh dibuat, akan tapi itu tidak akan mempengaruhi akad. Seorang suami dan calon suami dan istri berjanji, sang istri mengatakan bahwasanya agar tidak poligami. Itu kan keinginan dia, itu sebuah perjanjian. Akan tapi sebelum jauh masuk ini, kami ingatkan kepada siapapun ya, kaum pria jangan menjadikan poligami itu mainan, jadi bahan obrolan guyonan, dikit-dikit poligami, istri gue ini bukan ada. Poligami jadikan mainan, guyonan. Kadang-kadang di antara ustadz dengan ustadz, mohon maaf, meredahkan poligami. Ustadz, mobilnya 2, istri 1. Mungkin Anda bisa poligami, tapi teman Anda belum tentu bisa loh ya. Jadi jangan membuat, apalagi pakai bahasa kayak sunnah dan sebagainya. Satu nikah, satu istri aja ada yang haram kok. Jadi poligami adalah syariat Nabi dan ada. Jangan Anda mengomentari negatif tentang poligami. Atau mengatakan, wah nanti ini dolim kepada ini. Tidak ada. Pokoknya jangan bicara itu. Dolim kepada ini mana ada syariat. Yang penting kaum pria tolong jangan Anda jadikan poligami bahan obrolan ringan, remeh, tidak dinilainya. Karena itu syariat Nabi. Wibawa kalau bicara poligami. Satu sisi istri jangan dikit-dikit ngomong suami, awas loh ya, dikit-dikit setiap hari pagi sore, awas jangan nikah lagi ya, jangan nikah lagi. Apa itu? Jadi biasa saja berjalan, yang penting suami istri ya jaga, yang indah. Jangan sampai sang suami ngeremehin poligami, sang istri dikit-dikit, apalagi sampai bahasa penentangan dan sebagainya. Sementara ini syariat ada. Jadi ekstrim ini nggak boleh, ekstrim istri suami main-main, istri serem-serem. Jadi biasa saja. Jangan dibahas masalah ini di rumah tangga Anda, karena biarpun apapun guyonan tetap menjadi tidak nyaman. Baik, karena ini adalah syariat Nabi, harus diangkat, dimuliakan. Kemudian, jika ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dengan catatan untuk tidak dipoligami, misalnya kalau poligami, maka ketahuilah itu tidak akan mempengaruhi akad nikahnya. Kalau seandainya ternyata sang suami ada berpoligami, tidak akan mempengaruhi akad nikahnya, tetap sah akad nikahnya, bukan batal. Nah, akan tetapi karena ada perjanjian semacam ini, maka ulama menjelaskan karena tidak sesuai dengan apa yang diharap sang istri, maka yang semula dikatakan istri minta cerai tanpa sebab adalah dosa, maka ini menjadikan sebab diizinkan untuk itu. Karena mungkin ada hal yang akan tapi belum tentu dalam perjalanannya dia minta cerai. Karena apa? Pernikahan itu dasar lebih agung, bukan hanya urusan itu saja. Akan tapi mungkin masalah-masalah lebih agung lagi. Bisa jadi perjanjian itu dibatalkan sendiri oleh seorang perempuan. Bahkan sebagai ini, jadi ini bicara tentang hukumnya, karena ada perjanjian tidak akan merusak pernikahannya, akan tetapi biarpun itu taklik, karena taklik belum nikah, belum jadi, kecuali takliknya setelah itu taklik misalnya mau cerai, belum nikah, nggak ada taklik, belum mencari istri, belum jadi istrinya kan nggak ada. Jadi bagi wanita itu, kalau seandainya dia mengajukan cerai, menjadi tidak dosa karena tidak sesuai dengan perjanjiannya. Itu sah saja. Cuman hidup tidak gampang minta cerai, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Yang perlu adalah, tolonglah, ayo biasakan dengan senang bagaimana menciptakan, bagaimana kedamaian di dalam diri Anda, perilaku yang baik, dan seterusnya, suami, istri, dan sebagainya. Di saat, wahai para perindu Allah, di saat Anda adalah suami dengan istri, saja harus bahagia, atau terlanjur mohon maaf ada kejadian, pokoknya harus bahagia di hidup, atau suami Anda atau istri Anda dan sebagainya, dua dan sebagainya. Tapi jangan bikin main-main. Yang jelas apapun bentuknya, pastikan hidup Anda bagaimana bahagia, dan itu ditata hidup Anda. Menata hidup itu penting. Jadi jangan sampai tadi beralasan, suami mengatakan, istri mengatakan apa, suami beralasan, ya kamu nyalain istrinya. Gara-gara saya istrinya cuma satu tok, hidup saya tidak ada. Loh, ini nyalain, kenapa kamu nyalain? Kan dengan satu istri bisa saja diolah menjadi indah, kan bisa pengolahan. Yang penting apapun yang terjadi jangan dibikin alasan untuk kita semakin terpuruk. Yang penting harus baik, harus indah, selesai.
Harus menjadi baik. Nah, kadang suami juga banyak alasan loh ya, menyalahkan istrinya. Kamu begini alasan, begini alasan. Kok hidup pakai alasan untuk menjadikan hidup tidak indah? Tidak perlu kita beralasan untuk membenarkan apa yang kita lakukan yang salah itu. Kalau Anda kasar dengan istri, jangan beralasan, istri saya nggak lembut kok makanya saya kasar. Loh, kalau istrimu nggak lembut, kamu dong yang ngajar lembut agar dia lembut. Atau sebaliknya, saya begini karena suami saya kasar. Loh, kamu yang mau lembut kok. Termasuk ini kami serukan di akhir-akhir ini bagaimana kita menjadikan rumah tangga menjadi satu milieu, satu kehidupan yang sehat untuk tumbuhnya anak-anak nanti dengan baik. Secara pikiran, secara mental, secara hati, secara akhlak. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.